bahwa Presiden Trump telah mengatakan bahwa sebuah kesepakatan sudah dekat, hanya saja kedua belah pihak masih berjauhan. Dima Torsok. Upaya pembunuhan lagi terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berakhir dengan kegagalan. Dinas Rahasia AS melaporkan bahwa pada Sabtu malam sebelumnya, seorang tak dikenal mengeluarkan senjata dari tas dan mulai menembak di dekat Gedung Putih. Petugas Dinas Rahasia menembak mati pelaku penembakan tersebut. Dalam baku tembak itu, seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat juga terluka dan kini dalam kondisi kritis. Dan belakangan diketahui bahwa pelaku penembakan itu menganggap dirinya sebagai Yesus Kristus dan yakin bahwa ia melakukan tindakan yang benar. Namun ia tidak hanya menganggap dirinya sebagai Yesus. Saya akan ceritakan di episode ini siapa lagi yang ia kira dirinya. Dan yang menarik, penyerang berusia 21 tahun Nasir Bes sebelumnya sudah beberapa kali terlibat bentrokan dengan Dinas Rahasia dan memiliki riwayat gangguan mental yang sudah terdokumentasi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sehari sebelumnya di dekat Gedung Putih? Mari kita bahas semua detail yang sekarang sudah diketahui dan jelas terlihat. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas bersama-sama topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, like video ini, dan tulis komentar panjang apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Korespondentów Białostoku znowu mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś sięga po broń i musi interweniować Secret Service i znowu to wiadomo o tym wypadło. Jadi, pada Sabtu malam di dekat Gedung Putih di Washington kembali terjadi penembakan. Insiden ini terjadi hanya sebulan setelah penembakan pada acara makan malam Asosiasi Koresponden di Gedung Putih pada 24 April yang saat itu juga dihadiri oleh Presiden Donald Trump. Presiden Amerika Serikat bereaksi di jejaring sosial miliknya, Truth Social, dengan memuji Dinas Rahasia atas tindakan mereka yang cepat dan profesional. Berikut kutipan dari Trump. Kejadian ini terjadi sebulan setelah penembakan pada acara makan malam Koresponden Gedung Putih. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi semua presiden di masa depan untuk memastikan tersedianya ruang seperti ini yang paling aman dan paling andal yang pernah dibangun di Washington. Keamanan nasional negara kita menuntut hal itu. Trump menulis ini, kemungkinan besar yang dimaksud adalah pembangunan ballroom atau aula resepsi di Gedung Putih yang dimulai pada masa jabatannya. Dan saya ingat, sedikit keluar dari topik, saya ingat bagaimana para pendukung Presiden Amerika Donald Trump di kolom komentar pada video saya meyakinkan saya bahwa saya tidak mengerti. Sebenarnya ballroom itu dibangun dengan dana dari para donatur, para sponsor yang membiayai pembangunan itu, dan tidak ada sedikit pun uang dari anggaran negara yang digunakan. Tidak ada 1 sen pun dari uang pembayar pajak yang digunakan untuk pembangunan ballroom itu. Lalu tiba-tiba muncul skandal tentang bagaimana pemerintahan Donald Trump mencoba mendapatkan setidaknya $1 miliar dari uang pembayar pajak Amerika Serikat untuk pembangunan ballroom itu. Mereka mencoba melobi agar dari kas negara dikeluarkan $1 miliar hanya untuk keinginan Presiden Amerika Donald Trump. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan, sebelum membuat pernyataan apapun, cobalah untuk memeriksanya setidaknya 2 kali. Nah, periksa 2 kali dulu, baru kemudian tulis bahwa Donald Trump seolah-olah sama sekali tidak menggunakan dana anggaran untuk membangun aula dansa. Dan perkembangan peristiwa yang terkait dengan penembakan berlangsung cukup cepat. Di dalam Gedung Putih, para reporter diperintahkan untuk tetap di tempat. Dan agen rahasia dari Dinas Rahasia berteriak, "Tiarap!" serta memperingatkan tentang adanya tembakan. Kemudian, juru bicara Dinas Rahasia Amerika Serikat mengatakan bahwa lembaga tersebut sedang menyelidiki laporan-laporan tersebut tentang tembakan di sudut Jalan 17 dan Pennsylvania Avenue, tepat di luar kompleks Gedung Putih. Belakangan diketahui bahwa hingga 30 tembakan dilepaskan di dekat Gedung Putih. Seorang pria bersenjata mendekati agen Dinas Rahasia dan menembaki mereka, tetapi gagal. Para agen membalas tembakan. Агенты открыли ответные. Akibat bentrokan tersebut, 2 orang mengalami luka tembak. Salah satunya adalah penembak dan yang lainnya adalah seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat dan kini dalam kondisi serius. Tak lama kemudian, Dinas Rahasia dalam komentar resminya mengkonfirmasi
bahwa setelah pukul 18.00 pada hari Sabtu, seorang pria di daerah Jalan 17 dan Pennsylvania Avenue mengeluarkan senjata dari tasnya dan mulai menembak. Menurut dinas rahasia, mereka membalas tembakan dan sebelumnya telah melukai tersangka. Ia dibawa ke rumah sakit setempat di mana kemudian dinyatakan meninggal dunia. Dalam pernyataan tersebut juga dijelaskan bahwa Donald Trump saat insiden terjadi berada di Rumah Putih. Tidak ada anggota dinas rahasia yang terluka. Belakangan diketahui bahwa tersangka diidentifikasi sebagai Nasir Bes yang berusia 21 tahun. Sebelumnya, dia sudah pernah berurusan dengan dinas rahasia, termasuk pada bulan Juni 2025 ketika dia menghalangi jalan masuk ke Rumah Putih. Sebulan kemudian, dinas rahasia kembali menangkap Nasir Bes setelah dia mencoba masuk ke jalan masuk menuju kompleks Rumah Putih. Setelah itu, hakim mengeluarkan keputusan yang mewajibkannya untuk tidak mendekati area Rumah Putih. Dan dalam penyelidikan insiden-insiden ini tahun lalu, para penyelidik menemukan bahwa Bes memposting berbagai pernyataan di media sosial, termasuk mengklaim bahwa dialah Usamah bin Laden yang asli. Dia mengatakan, "Kalian sebenarnya membunuh orang lain, akulah Usamah bin Laden yang asli." Dan juga setidaknya satu kali dia menulis postingan yang menunjukkan keinginannya untuk menyakiti Donald Trump. Dan dalam beberapa postingan lainnya, dia menyebut dirinya Yesus Kristus, yang memiliki misi untuk melenyapkan para pemimpin. Namun sebelumnya, polisi tidak pernah menghadapi situasi di mana tersangka ini bersikap agresif atau menggunakan senjata. Artinya, dia memang suka membuat keributan tapi tidak berbahaya. Perlu saya catat, insiden ini terjadi kurang dari sebulan setelah penembakan pada acara makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih yang saat itu dihadiri oleh Donald Trump. Pada akhir April, di lobi Hotel Washington Hilton, di mana di aula dansa satu lantai di bawahnya sedang berlangsung makan malam Asosiasi Koresponden di Gedung Putih, terdengar suara tembakan. Dan saat itu, Presiden Amerika Serikat, Ibu Negara Melania Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance segera dievakuasi dari ruangan oleh petugas keamanan. Dan menurut pejabat resmi, petugas keamanan terlibat baku tembak dengan tersangka penyerang dan berhasil melumpuhkannya. Polisi melaporkan bahwa tersangka membawa 2 senjata api serta beberapa pisau. Pelaku penyerangan diketahui adalah Cole Thomas Allen, berusia 31 tahun. Kemudian, ia didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat, penyerangan terhadap petugas federal dengan menggunakan senjata, serta membawa senjata melintasi perbatasan negara bagian dengan tujuan melakukan kejahatan berat. Selain itu, saya ingatkan bahwa Donald Trump selama kampanye pemilu tahun 2024 telah mengalami beberapa percobaan pembunuhan sekaligus. Di sini, saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan kanal, tekan tombol lonceng, dan beri suka. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.